bird on a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semua. Kita ketemu di dalam kegiatan pembelajaran daring untuk di SMP Negeri 1 Gegesik, khususnya pelajaran PKN di kelas 9 semester genap. Yang akan kita bahas untuk bab 1 adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bab ini yang akan kita bahas, melihat dari peta konsepnya bahwa materi yang akan dipelajari adalah yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Baiklah, untuk di pokok bahasan pertama tentang makna persatuan dalam kebangsaan adalah ada 3 makna penting, yaitu 1. Rasa persatuan dan kesatuan dalam menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan makna yang ketiga adalah menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Kemudian, materi yang berikutnya adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam hal ini ada beberapa prinsip, diantaranya ada 5. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita bangsa Indonesia, walaupun beraneka ragam SARA, tapi kita adalah satu keluarga, yaitu Indonesia. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme. Paham ini adalah yang menjelaskan tentang kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Yang ketiga, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang kita miliki, harus bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, kita bebas berbicara, tetapi tidak boleh pembicaraan kita menyinggung orang lain. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang dimaksud dengan wawasan Nusantara adalah merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan reformasi dan cita-cita nasional. Di era reformasi, prinsip persatuan pembangunan lebih cenderung menerapkan 1. Penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, amandemen konstitusi, dan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia terdiri dari agama, yang mana ada 6 agama di Indonesia, dan dijadikan landasan beragama bagi kita adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa ada pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45. Kemudian yang kedua adalah ras. Ras itu sendiri ada 4 macam, ada Melanesoid, Mongoloid, Negroid, dan Wedoid. Dan yang ketiga suku bangsa. Dan yang keempat adalah golongan. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan yang mungkin muncul dari adanya keanekaragaman. Yang pertama itu ada beberapa bentuk-bentuk konflik. Ada 5 macam bentuk konflik, yaitu konflik pribadi. Yang dimasukkan di sini adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri. Kemudian yang kedua konflik rasional, konflik yang terjadi di ras. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial.
Kemudian yang keempat, konflik antar golongan. Dan yang kelima, konflik bersifat internasional. Kemudian berikutnya adalah faktor penyebab dari konflik. Itu ada 6 macam. Yang pertama adalah persaingan. Yang kedua perbedaan tujuan. Yang ketiga adalah perbedaan antar individu. Yang keempat perbedaan kepentingan. Yang kelima perbedaan latar belakang. Dan yang keenam perbedaan nilai dan juga persepsi. Kemudian dari adanya konflik itu mungkin akan memiliki akibat konflik. Di antaranya ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya dari konflik itu tambah kuatnya rasa solidaritas sesama, kemudian memperjelas aspek-aspek kehidupan, yang kemudian yang ketiga menyesuaikan norma dan nilai, kemudian mengurangi ketergantungan, dan yang kelima adanya kompromi baru. Kemudian sisi negatifnya ada retaknya persatuan, kemudian perubahan kepribadian, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Kemudian yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kemudian yang terakhir adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ada di antaranya 1. Menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membangun keberagaman inklusif. Kemudian yang ketiga, jangan menghakimi dan berpikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kesadaran untuk berbudaya multikultural. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pertama, bab 1 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kekurangan bisa memberikan masukan dan saran. Sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to